bisa jadi, itu kan di luar. Paham ya. Itu bagaimana Pak? Pokoknya ya siapa paham lah. Apa lagi saya Pak? Jangan salah jawab. Iya, saya jawab apa? Jawab kan? Pertanyaannya intinya suatu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di Sakran Podcast. Obrolan santai, keren dan unik. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan saudara yang begitu jauh, datangnya dari luar pulau. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan saudara kita yaitu Armon atau Pak Samsul Arifin. Nama kerennya Armon. Assalamualaikum Pak Armon. Waalaikumsalam. Ya, sehat Pak Armon hal ini? Alhamdulillah sehat. Kali ini Pak Armon atau Pak Samsul akan menceritakan pengalamannya dari pulau menuju kota untuk berusaha berikhtiar dan belajar menuntut ilmu agama. Mungkin sedikit Pak Armon bercerita tentang perjalanan hidupnya yang jauh dari pulau. Ya, saya silakan Pak Armon. Cerita jalannya kan jauh tuh, naik pesawat atau naik kapal laut atau Ceritanya dari nol dong. iya, cerita dah Pak Samsul. Tahun berapa dulu waktu Pak Armon mulai dari kampung itu menuju kota, awal mulanya seperti bagaimana? Namanya orang rantau ya, itu berkali-kali pulang lagi ke kampung, berapa tahun balik lagi tuh ngerantau lagi. Ngerantau yang lama itu 2005 ya, 2005 Februari 17 Februari 2005. Sekitar 20 tahun ya. Ya, saya Artinya merantau. seperti itu. Itu lama tuh sampai sekarang. Ya, namanya liku-liku orang dagang ya. Oh, usaha tadinya ya, usaha Pak. ya, Jadi dagang dah. oh, tujuan usaha dulu Iya. ya. Di kemana-mana ya. Terdamparnya di mana, dampar lagi di mana, banyak dah. Ya kan, liku-likunya orang dagang. Iya, usaha. Cari usaha. Yang halal. Ya, halal. Ya. Ya. Awalnya 2005 itu sebelumnya ada kejadian 2004 itu lagi badung-badungnya Oh, di kampung masih bujangan. Oh, masih bujang. Ya kan, 2004 Desember, tanggal 26 Desember 2004 tsunami di Aceh itu. Oh iya, Ya kan? pas ada kejadian. Tsunami di Ya, Aceh. tsunami. Tapi di laut sana nggak Enggak sampai. kena, ya kan. Itu tuh masih saya di pantai, pinggir pantai, Waktu itu di pantai Pariaman atau pantai? pantai Padang Kota, Oh, Padang Kota. ya kan. Tapi aman sana itu. Aman. Ya, aman. Pantai itu gerimis, awalnya gerimis, kita berhenti itu gerimis, ya kan. Saya pulang jam 7 pagi itu pulang, mau pulang tuh nggak jadi, ngeliatin air laut itu surut, ya namanya kita malam minggu kan, Iya. ya nama anak muda dah, ya itu dah negatif aja dah yang kita kerjain. Surut tuh kelihatan, ya kan? Pinggir pantai itu. Pinggir pantai itu kelihatan kejadiannya. Saya pulang hujan gerimis gede-gede, ya kan. Dari kita begadang pagi tuh udah ngantuk kan, tidur. Jam 4 sore bangun dengar berita di TV tsunami di Aceh. Iya. Ya, saya berpikiran kalau tsunami itu nyampe ke kota Padang, Iya. saya orang yang kena pertama itu Pertama di pinggir laut. ibaratnya. Udah, dia pikiran tuh udah masuk neraka ini dah. Ya kan? Ya kita
kita melakukan hal yang maksiat namanya kan batu bujang. Iya, Di situ. pada lagi senang-senang lah Ya, gitu di ya, situ. senang-senang. Makanya dalam hati tuh kalau gini terus saya di sini bakal ngelakuin hal-hal yang enggak. Saya hijrah dah. Ya, kurang baik. Ya, hijrah pengen baik lagi. Ya, pengen lebih baik. Merantau saya ke Jakarta. Masih tahu tuh tanggalnya saya berangkat tanggal 17 Februari 2005. Masih ingat saya, masih ingat. Naik pesawat Oh, di kita naik Bandara pesawat. Sabik ya. Nyampe di sini saya ke Surabaya cari pekerjaan. Ya Oh, kan, nggak langsung ke Jakarta nggak? Jakarta dulu seminggu ke Surabaya seminggu udah balik ke sini. Akhirnya dagang di Borobudur, dagang sepatu lah namanya, kita orang Padang kan dagang bisa. Ya, bisa usaha, Usaha. ya. Yang kebanyakan daerah sana itu usaha ya kalau merantau itu. Walaupun ada yang bekerja tapi mayoritas usaha lah, dagang gitu ya. Terus ketika itu Pak, jualan itu dagang bagaimana itu Pak? Ya kita namanya usaha merintis kan, ya belum tentu kita rame, Ya, ada rame ada sepinya. Ya bahannya kita dagang itu gimana, kita cara menarik customernya gimana kita pelajari. tapi pada awal mulanya buka usaha itu memang di sana sudah belajar usaha di kampung atau memang modal nekat gitu kan, karena pengen merubah hidup gitu kan, atau pengen nyari sesuatu supaya ada yang menghasilkan. Ya, dulu saya bukan dagang, saya kerja punya bengkel saya. Oh, pernah kerja juga di bengkel. Punya sendiri di bengkel. Oh, punya sendiri. Itu usaha juga namanya ya. Pak. Iya, itu bukannya Bukan. kerja. Kalau Iya. kita kerja nih, kita ikut orang gitu. Iya. Kita dapat gaji. Ya, bukan dagang yang baju apa enggak gitu. Kita dagangnya jasa servis sama dagang yang lain-lain dah. Itu udah di sini, udah di Jakarta itu. Bukan di kampung. Oh, di kampung. Nah, sini kan dagang sepatu, terus jilbab, ya kan? Nah, ya sendal, ya gitulah sendal dagangnya. Terus pas Bapak ngikut itu menjelang setelah ikut ada rasa kangen ya. Ya. Ada rasa kangen dengan guru kita. Terus Bapak datang lagi tuh ke tempat guru. Datang. Terus saya ditanyain, kata teman yang bawa saya tuh, lu ditanyain nih sama Habib gitu. Ya tiap hari tuh, tiap malam dah habis dagang. Tapi ke waktu sini. itu Bapak tuh udah ikut taklim atau Belum masih taklim. sekedar Datang aja. datang, Ya. perkenalan aja. Istilahnya Ngobrol-ngobrol lah kita punya. iya, ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing dikit-dikit aja dah dulu. Sambil saya memahami. Udah itu saya nelpon ke mak saya. Saya bilang ke mak saya itu, "Mak, saya kenal seorang guru nih." Nih, saya sebutin namanya. Kata mak saya, ya kan? Mak saya nanya, "Dia belajar kitab kuning nggak?" Belajar, ya kan? Yaudah, mau ikutin. Mak Ridho nih, Ridho kata mak saya. Wah itu tuh, makanya saya menetapkan hati saya ke guru Untuk belajar. Ya, saya izin dulu ke orang tua saya. Minta ridhonya, minta ridho doanya. ya. Tapi sebelum itu dengan guru-guru yang pernah Bapak datangin itu, Bapak nggak pernah ngasih kabar ke orang tua? Apanya? Maksudnya pernah ngasih kabar nggak misalnya Bapak datang ke guru-guru sebelumnya? Belum. Hanya guru Yang ini. Nah Bapak Karena ada ngasih hati info. itu beda gitu loh. Ada yang kasih info. ya takutnya Bapak salah pilih ya. Salah pilih Memang kan gitu. guru itu banyak ya. Memang guru sih nggak ada yang mengajarkan kita yang nggak baik. Rata-rata guru mengajar kita buat untuk berbuat yang lebih baik. Terus pas ketika Bapak ngikutin Habibana nih gitu, gimana perasaan Bapak maksudnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Masya Allah, ya, sehat bang. Masya Allah. Ada acara apa ini bang? Aduh. Hari ini kita nih Pak Haji ngobrol-ngobrol nih dengan saudara kita jauh ini datang dari luar kota. Iya, saya dari sedikit luar mendengar pulau. tadi itu Pak Ya. Hasan ya, karena Pak Samsul Pak ini datang Samsul, jauh. iya datang dari Sumatera Barat. Ya, Cerita hadirnya ketemu dengan guru kita melalui apa? seorang teman. Bukan seorang teman, ikut demo. Awal Salah mulanya tidak. dari seorang teman. Setelah ceritanya udah perjalanan hidup dari merantau ke sini. Waalaikumsalam Bang Gopur. Nah, gua demen di nih. belakang saya. Ada udah di belakang ya. Ada sesepuh ini majelis. Masya Allah. Ya rapat nampat. Terus Pak Samsul sedikit kita singkat cerita ya. Ini Pak Samsul kan udah kenal nih sama guru kita, sama-sama guru kita juga semuanya, Habibana Ali, Habibin Hamid Ali. Terus itu ada perasaan kangen, cinta ya kan. Terus ketika waktu itu nih ada nggak rasa-rasa sesuatu yang bagaimana gitulah ya, kira-kira yang Bagaimana di luar di luar di nalar. luar perasaan kita gitu kan. Misalnya mungkin Perasaan di ya, luar perasaan. di luar perasaan itu ibaratnya seperti kita misalnya sesuatu yang kita nggak kira-kira. Kalau perasaan kan kita pengen datang nih gitu, cuman nih kita tiba-tiba kita ada pengen ke situ aja di luar gitu, maksudnya di luar dari perasaan. Tiba-tiba kita ada di sini aja gitu kan bisa jadi itu kan di luar. Paham ya. Ini bagaimana Pak, pokoknya ya seperti itulah. Salah jawab. Iya, saya salah jawab doang. Ini maksud Jawabnya saya paham juga enggak kan? maksud saya Tanyaannya intinya suatu mungkin perasaan. begini Pak Hasan, Perasaannya mungkin dari- begini dari setelah dari sedikit sekelumit cerita dari ngaji Bapak ini ngaji dari ustadz ke ustadz, ternyata di sini lebih connect gitu kan, jadi ingin hadir begitu Ya. kan. Jadi kan Bapak juga bingung, saya tanya Bapak paham enggak, apalagi saya mau jawab katanya gitu. Paham juga enggak. Maksud saya begini Pak Haji, kita kan kalau ngaji itu kan kita ada rasa ya. Ini kadang-kadang kita tiba-tiba nih saya pengen ngaji ke sana gitu kan. Kadang-kadang kita di luar nalar kita, tiba-tiba titik ini kita bisa hadir aja ke situ. Pernah nggak Pak Haji merasakan hal seperti itu? Kalau saya alhamdulillah berawal dari saya simpati. Yang sebelum-sebelumnya saya pernah ceritakan, saya simpati dengan majelis ini. Di sini saya bisa menimba ilmu dengan guru yang luar biasa, mengayomi semua jamaah gitu. Itu yang membuat saya simpati. Jadi singkat ceritanya Jadi ya, Pak Haji. Naruri Pak Hasan sendiri saat itu gimana juga bisa hadir di majelis ini? Kalau saya kadang-kadang ya, ini perasaan di luar perasaan ya. Kadang-kadang saya niat pengen ngaji ke sini. Tapi kadang-kadang kalau kita ini tiba-tiba saya bisa belok. Kalau di luar perasaan gimana maksudnya Pak Gopur? Paham nggak? Di luar perasaan gimana? Di luar perasaan itu maksudnya ini di luar rasa yang kita punya Pak Haji. Oh, Kadang-kadang iya. ini Allah menggerakkan kita nih, kita pengen ngaji ke sini nih, kita pengen belajar ke sini. Ini tiba-tiba nih Allah gerakin kita ini, kita ke tempat lain, ada Pak Haji. Malah nongkrong gitu ya. Malah jalan tiba-tiba saya kan niatnya pengen ngaji, pengen belajar, kok tiba-tiba Dibawanya nah ke sini. ini kita sesuatu hal kayak gitu kadang-kadang kita nggak menyadari. Nah itulah salah satu topik dan hidayah. Iya, kadang-kadang Yang kita niat kebaikan, kita nah, pengen- Allah udah catat kebaikan itu. Di situ kalau belum kita melakukan untuk kebaikan Allah, malaikat tetap catat. Selagi dia melakukan, alhamdulillah. Kalau kecuali dengan kejahatan, saat kita melakukan ingin niat melakukan kejahatan, malaikat sudah mencatat. Tapi saat kita tidak melakukannya, ya dihapus catatan itu. Itulah maha besarnya Allah, Ya. maha Rahman Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya begini, saya Bagaimana? lumayan udah kenal juga dengan Bapak ini. Beliau kebetulan di sini subhanallah tabarakallah punya tugas yang mulia untuk ya termasuk saya alhamdulillah menikmati masakan beliau. Di sini beliau juga bukan orang yang baru, bukan tamu yang baru, orang yang sudah lama, bahkan juru masak di majelis ini. Masya Allah. Perlu Pak Hasan ketahui bahwasanya beliau orang Padang. Masakannya nggak Wah, diragukan hebat. dong, iya kan? Udah tidak diragukan lagi. Ceritanya ada kisah-kisah apa yang di dapur yang kira-kira bisa bikin kita Yang unik yang ya Pak, unik, yang kayak Pak. punya cerita Iya. unik atau cerita-cerita Makan apa yang keasinan? Apa keasin? Ada nggak? Apa nasi nggak mateng? kalau makanan enak mah udah sering dah ya, udah nggak diulang sekali ini dah ya. Kalau makanan enak, nikmat, sedap, udah nggak diragukan dah. Atau ada hal-hal Berarti yang aneh? dari awal dong saya ceritain. Ada hal-hal yang aneh-aneh gitu. Iya.
Pokoknya singkat aja dah Pak. Iya. Mungkin ada kejadian selama ini. Yang nggak saya lupakan ada 3 nih kejadian apa itu. kejadian? Yang pertama itu orang yang nggak doyan nasi. Tuh awal-awalnya tuh. Itu santri atau Santri. Oh, jemaah juga iya, dia. nggak doyan nasi dia. Oh, doyan nasi di sini, tinggal di sini. Dia makan lauk doang, ya kan. Terus saya lihat tuh di freezer itu ada ikan. Ikan. Nah, di ikan itu saya pingin masakin gulai, Bikin gulai hijau namanya. Gulai hijau. Di sini kan di depan ini ada apa pohon yang asam itu tuh, asam turi ya. Ya, Asam. ya kayak asam belimbing itu kan. Belimbing. Ya itu Oh, ya, iya, asam itu. belimbing. Yang Asam. besi. Ya. Besi keras. Kalau di sini nih nggak tahu Bulu. di hulu ya, di hulu. Bulu sayur. Beli sayur. Jadi Bingung Pak Haji, beli besi kuat nggak Pak Haji? Enggak. Jadi dulu. Oh, bisa rontok gigi. bisa saya bikin tuh gulai hijau namanya. Oh, Iya. gitu, ya. Nah, saya ceritain tuh, aku bikin gulai hijau, lo mau nggak? Iya doang mau, dibikin tuh gulai hijau tuh. Gulai hijau itu asamnya itu dari buah asam tadi itu. Kan? Iya. Asam. Kasih yang bahannya hijau-hijau dah, cabai hijau, semua hijau tuh. Daun Dah hijau. masak kan, dicobain nih sama yang nggak doyan makan nasi. Ya, dicicipin, enak banget. Kok perasaan gua ngerjain dia, ini asin asamnya kelewatan. Kok enak sama dia? Habis sama dia. Padahal tuh. posisi Padahal saya itu asam tuh. asin. Ya asam asin, ya kan? Enak sama dia. Saya nggak tahu dia tuh nggak doyan nasi, ya kan? Saya nanya tuh ke santrinya, Bib, tuh siapa? Dia nggak doyan nasi bang, makanya tuh lauknya digadoin aja sama dia. 10 ekor habis sama dia tuh yang segede-gede gini. Masya Allah. Sakingnya dia nggak doyan nasi, itu kenang pertama. Yang kedua putih telur sama air jeruk. Iya. Siapa itu kejadiannya? Ada salah satu teman. Ada satu teman. Oh, ada 2 ini ya, Ya kan? putih telur sama Air jeruk. Saya kan kalau ada acara kan saya bawa tuh putih telur sama jeruk. Iya, buat- Putih telur ini saya mau bikin dadar, ya kan, buat makan anak-anak dah siang dah, gitu kan. Air jeruk ini nanti saya kasihin tuh, jangan ke anak-anak. Jangan kerja waktu itu ada acara dugem apa maulid dah, lupa dah, pokoknya acara bulanan dah. Iya. Terus Jadi ketika itu saya masukin ke kulkas, dua-duanya itu. dua-duanya. Iya. Nah, saya bawa tuh tiga kantong ikat yang seluruh sekiloan kan. Putih telurnya 2 kilo, jeruknya 1 kilo. Gitu. Jadi ada yang nanya, ya kan, nggak ada es nih. Ada tuh, saya bawa air jeruk. Dia yang ambil, bukan saya lagi masak tuh, lagi masak. Dibuka sama dia tuh, yang putih telurnya, tuangin ke gelas, ke cerek dah, cerek yang plastik itu tuangin. Dia nanya ke saya, "Bang, air jeruk nih?" "Iya," saya bilang. Warnanya Karena sama ya? memang ada dua. Ada Sama ya? dua, dia kan Iya. keras pak, ya kan, yang Yang hijau beku tuh ya, keras pisau beku, ya. ya kan, yang satu ya telur kan kagak, ya kan, Oh, dia yang ambil. dia ambil telur. yang putih telur, Putih telur. karena yang jeruk ini keras, lama kan dingin ini kan nggak betul, Agak lembek. ya, Caranya lembek sama dia. ya, jadi yang bekas putih bekas cerek tadi itu bekas air jeruk juga dikit, isi dikit tuh. Iya. Ya, ada esnya ditambahin sama dia. Ditambahin. Udah tuh, disusut sama dia tuh. Ini kayak telur nih asin apa kayaknya gimana kental-kental gitu Ya, kan. agak amis-amis. Amis-amis. Tapi rasa Diminum jeruk. dah. Rasa jeruk. Karena ada banyak bekas jeruk. jeruk. Iya. Masa orang jeruk sih saya bawa, saya bilang gitu kan. Bapak mau masak aja tuh. Ya, Pak. masak aja. Iya. Udah diinin, wah ini telur nih, udah ketelan sama dia kan, udah pergi. Saya liatin, iya ini putih telur. Saya bilang gitu kan. Ada Saya lihat yang- tuh di kulkas, yang jeruknya ini, bukan yang satu lagi nih putih telur. Tuh bilang. Dia salah ngambil. Iya salah ngambil, Iya, ya dia kan? ambil putih telur. Putih telur, Seperti itu. Tapi pada waktu itu airnya diminum juga. diminum juga. Tapi nggak apa-apa, sehat Iya, juga sehat lah. juga. Kalau bagi Iya. yang suka, ya penting jangan minum yang beracun. Iya. Terus ada lagi nggak Pak kejadian yang unik? Yang Ah, ini yang paling unik nih. Iya, yang unik gitu. Paling yang unik dia. Pengalaman baru kemarin ini kejadiannya, Oh, baru Maulid kemarin. Seperti apa tuh Pak pengalamannya? Ayo Pak, seperti apa? Tolong itu Pak. Jadi saya dikasih tugas sama Habib
bersihin freezer, Iya. ambil ikannya, ya kan, apa yang bisa dimasak, saya bersihin dong. Iya. Yang selama ini saya nggak tahu isinya apaan kan, Iya, karena bersih-bersih. banyak isinya Ya, freezer ada itu. beku-beku kan, Ada daging, Iya, ada ada daging, apa, ikan, macam-macam ada ikan. macam-macam lah ya Iya. kan. saya keluarin. Hmm. Keluarin itu, saya belum ngomong aja udah ketawa saya ini. Mau ketawa saya. Karena pada itu memang lagi ada acara. Iya, ada acara, ya kan? Acara, Bapak mau masak, lauk banyak ya seperti itu ya. Terus, Jadi datanglah ikan nih dari Muara Angke. Saya tak tolong sama, sebutin namanya ya, Iya. Pak Haji Chandra. Pak Haji Chandra, tolong nih ikannya oh ini dibersihin. di sebelah Bapak. Iya nih. Iya. Oh saya Pak. Iya. Iya. Dibersihin tuh sama Pak Haji Chandra. Saya nunggu biser itu udah cair, baru saya bersihin. Udah cair tuh, udah bisa diangkat-angkat dah, angkat saya bersihin. Hmm. Ada di plastik yang setengah kilo apa sekilo dah, Hmm. warna coklat, Iya. beku kan. Saya tanya ke Pak Haji, Pak Haji, ini apaan? Iya. Ini hati ini katanya. Ya, kan? Hati sapi. Iya, hati sapi. Saya mikir dong, kapan Habib beli hati sapi? Kalau hati kambing mah saya percaya ya. Iya. Ya kan, udah bersihin deh Paling sekali gede dah. kali ya? Paling gede kali ya, Iya, bentuknya. bersihin mah dia kan sama Pak Haji. Cuci tuh. Karena cuci bersihin. Udah bersih, saya tanya, bener nih Pak Haji? Saya tanya lagi 3 kali. Emang hati sapi ini? Bener. Ya kan? Padahal Ya, Bapak bawaan tuh. Dipotong-potong. udah agak ragu di Udah situ. agak ragu. Iya. Tanya lagi tuh, bener. Katanya kasih deh ke Bu Haji. Ya, kasih Bu Haji, dibumbuin sama Bu Haji tuh. Dibumbuin, Itu rencananya mau bikin apa tuh hati itu Pak? digoreng Pak. Oh. Digoreng kering rencananya. Dibumbuin, udah lama-lama tuh udah selesai. Ya kan? Udah balik-balik nih Pak Haji nih ke dapur, ya kan? Pas jatahnya gorengnya ini hati ini digoreng lah sama bini saya. Iya. Diisi tuh celupin, diuruk sama bini ini sama diserok sama bini saya, hilang. Waduh, Artinya hilang, Nggak ada. nggak ada. kok bisa hilang? Itu makanya itu. Kenapa itu? Ini apa nih? Iya. Istri saya marah, ini bukan hati ini jelly kata. Jadi ceritanya agar jelly Iya, agar jelly warna coklat. merah. Berarti puding itu. Iya, Sangkan puding. hati gitu Sangkan ya. hati itu. Agar- Ya, agar- kalau saya masa nurut sama orang tua. Iya. Dan Nanti apa itu jadi makan hati dong. makan hati ini. Jadi makan enggak, ceritanya enggak jadi makan hati karena jelly. Iya jelly itu jadi makan hati. Iya, jadi makan hati. Tapi pada waktu itu Pak Haji sempat merasakan hati itu sempat nyicipin nggak, makan nggak? Oh tahu. enggak. Saya tahunya kan itu dalam freezer tuh posisinya. Oh Pak Haji mah tahu. Ya dalam freezer. Berarti saya rendam di ember. Setelah itu ya udah pikir kenyal-kenyal gitu. Seperti hati lah gitu ya, kenyal-kenyal gitu ya kan. Saya taruh aja baskom, udah tuh serahin orang dapur. Hmm. Saya ngurusin yang lain dong. Tapi nggak tahu sempet ceritanya makan, nggak kalau sempet itu ini. agar jelly. Oh, jadi Pak Haji Gitu. nggak sempet nyobain. Ini. Enggak. Tapi Pak Pasan pernah cobain juga nggak itu? Hatinya yang digoreng itu enggak ya? Kan digoreng nggak ada. Oh, yang nggak digoreng hilang. Pak gue pernah cobain. Jadi pas Anak digoreng sepi, hilang. anak tahu itu puding, cuma anak Iya. bilangnya itu hati. Karena bentuknya kan kayak puding. Puding kok ini puding nih, itu anak tahu itu puding kelihatannya, cuma anak bilang itu hati. Oh ini hati nih. Cuma pas Dimakan anak dikit tahu ya. itu ada cium-cium kok Ada bumbunya. Ini kok dibumbuin sini. Tapi sempat Kenapa dicobain. nggak taunya itu puding disangka hati dikasih bumbu Bumbu. asin, Bumbu. dibawa sama anak-anak ke sana, ke depan, habis juga nggak taunya. Oh sempat dimasak udah jadi. Nggak dimasak. dimasak. Kan nggak bisa dimasak. Oh nggak dimasak, jadi udah dibumbuin aja. Dibumbuin Iya, kalau aja. dimasak kan Iya. digoreng kan hilang tadi. Makanya waktu itu saya dengar cerita katanya hati digoreng hilang gitu. Iya. Saya bingung kok bisa hilang. Maksudnya Hati yang hilang. dimakan. Judulnya cakep nih, hati yang hilang. Iya, salam. Oh Jadi jadi puding kita disangka seperti itu. hati, digoreng hilang. Disangka Seperti itu ya. Ya banyak pengalamannya dah seperti itu ya Pak Samsul ya. Pak Haji mungkin Pak Gopur sudah menambahi cerita kita. Alhamdulillah saudara-saudaraku dimanapun berada yang telah menyaksikan channel Sakran Podcast. Inilah sekelumit atau sedikit cerita dari saudara kita yang jauh. Dan waktu kita sambung kembali ceritanya masih banyak ceritanya. Jangan lupa tonton terus Sakran Podcastnya.
Saya ucapkan banyak terima kasihnya atas. Jangan lupa subscribe, like, komennya kami tunggu. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.